Memandang pasal 55 KUHP itu turut serta, artinya mungkin bisa dipilih. Nah, seperti apa tuh Pak Dokter pada pasal 55 KUHP pada dugaan tindak pidana korupsi itu? Permainan oknum penegak hukum itu ada pasal 55 KUHP. Nah, mereka bisa menentukan siapa-siapa yang harus dijadikan tersangka, siapa-siapa yang harus tidak dijadikan tersangka. Nah, ini bahaya bagi penegakan hukum. Pasal 55 itu kan ada 3 kategori pelaku. Pertama, orang yang melakukan. Yang kedua, orang yang turut serta melakukan. Yang ketiga, orang yang menyuruh melakukan. Karena itu hadirnya Formasi Riau ini, Pak Zulpen, adalah mendorong agar masyarakat ikut peran sertanya sebagai pencegahan korupsi. Baik, menarik. Pak Dokter Nurul Huda menegaskan, kalaulah tindak pidana korupsi yang tersangkanya pejabat minimal kades, Pak Dokter tidak terlalu memandang itu dugaan tindak pidana korupsi mungkin. Nah, tapi seperti apa pendapat Pak Dokter tentang kerugian negara terhadap sebuah tindakan kejahatan korupsi? Kalau saya memandang di Riau ini sebenarnya korupsinya Pak Zulpen itu sudah ikan paus ya. Banyak dugaan-dugaan korupsi yang besar di Riau ini yang tidak diusut dengan tuntas. Kalaupun diusut seperti teori bubur panas, artinya yang sudah tidak menjabat lagi, nah itu baru ditersangkakan. Saya belum pernah melihat sejarahnya di Provinsi Riau ini bupati aktif itu ditersangkakan oleh Kajari atau Kajati Riau mentersangkakan bupati aktif. Belum pernah. Baik Pak Dokter. Saya kutip tentang Pak Dokter Nurul Huda dalam memberikan keterangan ahlinya, dia tidak pernah membela tersangka korupsi. Nah, kenapa Pak Dokter Nurul Huda biarpun dalam memberikan keterangan sebagai ahli ataupun menjadi advokat penasihat hukum tidak mau membela tersangka korupsi? Nah, kenapa Pak Dokter? Kalau semenjak formasi terbentuk, saya belum ada membela pelaku ataupun terdakwa. Tapi sebelum itu saya pernah membela tersangka korupsi. Tapi saya memberikan syarat kepada orang yang dibela. Kamu harus ungkap semua pelaku-pelaku yang ada di kasus itu. Tahun 2016 Iwan Kurnia. Tetapi dakwaan itu diputus hanya sebatas sekdis. Padahal di sana ada banyak nama yang terlibat. Nah, termasuk kadisnya, tapi oleh hakim hanya diputus sampai Iwan Kurnia. Nah, ini kan persoalan penegakan hukum korupsi kita itu kan banyak kejanggalan. Memandang pasal 55 KUHP itu turut serta, artinya mungkin bisa dipilih. Nah, seperti apa tuh Pak Dokter pada pasal 55 KUHP pada dugaan tindak pidana korupsi itu? Pasal 55 itu kan ada 3 kategori pelaku. Pertama, orang yang melakukan. Yang kedua, orang yang turut serta melakukan. Yang ketiga, orang yang menyuruh melakukan. Orang yang menyuruh melakukan ini biasanya tidak pernah tersentuh. Hanya pelaku real yang mengambil uang negara, hanya itu sajalah yang diusut. Tapi yang menyuruh itu jarang. Karena yang menyuruh itu jarang meninggalkan jejak hitam dalam perbuatan korupsi. Nah, ini yang sulit untuk diungkap ke publik. Sehingga yang kita tahu adalah setiap kasus korupsi yang salah adalah kadis. Apa mungkin setiap kebijakan itu tidak tahu? Baik, Pak Dokter. Nah, ini dia. Ya, menarik. Artinya jelas pada tindak pidana korupsi dan pada pasal 55 turut serta. Harapan Pak Dokter Nurul Huda terhadap sebuah proses hukum tindak pidana korupsi yang sedang diproses oleh penyidik. Harapan saya karena di Formasi Riau itu adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat agar aktif berperan serta dalam pemberantasan korupsi dan pencegahan korupsi. Nah, ke depan kita berharap warga jangan khawatir lagi terhadap undang-undang IT. Nah, ini sekarang kan senjata oknum-oknum pejabat, kalau dibuka kasusnya dilaporkan IT.
Nah, kita juga meminta kepada aparat penegak hukum di Riau, terutama kepolisian, jangan cepat-cepat memproses seseorang yang membuka dugaan korupsi. Itu tahan dulu, ya, jangan diusut, karena ini adalah partisipasi warga yang harus dilindungi. Baik, kesimpulannya seperti ini, Pak Dokter ya. Ketika warga negara, masyarakat membuka tabir atau membocorkan isu tentang tindak pidana korupsi, maka warganya jangan diproses. Jangan buktikan dulu. Apakah ada korupsi apa tidak. Ya, tuduhannya bukan terkait dengan dugaan korupsi, tapi lebih banyak ke pribadi pejabat. Ya, pejabat juga menahan diri, karena kan dia digaji oleh rakyat. Apapun itu bisa dikritik. Bahkan pejabat yang salah duduk saja saat makan itu bisa dikritik. Nah, saya sering bilang seperti itu. Kenapa? Mereka sudah diberikan fasilitas, gaji yang mewah, rumah dinas dan segala macamnya sudah ditanggung oleh negara. Formasi Riau itu bukan hanya membahas isu seputaran korupsi. Formasi Riau ini membahas isu tentang kebijakan pejabat publik. Formasi Riau juga membahas tentang isu pengerusakan lingkungan.